Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yunus Firmansyah. Saya dari kelas 04 TPLP 001. Saya akan mempresentasikan tentang jaringan komputer. Yang pertama ada IP address dan pengabelan. Pertama, pengertian IP address. Nomor 2, macam-macam IP address. Nomor 3, pengertian pengkabelan. Nomor 4, jenis-jenis kabel. Nomor 5, macam-macam teknik pengkabelan. Nomor 1, pengertian IP address. Alamat IP Internet Protocol Address adalah alamat numerik yang unik yang diberikan kepada setiap perangkat yang terhubung ke jaringan komputer yang menggunakan protokol internet. Alamat IP digunakan untuk mengidentifikasi dan membedakan setiap perangkat dalam jaringan sehingga data yang diberikan dapat dikirim dengan tepat ke perangkat yang dituju. Nomor 2, macam-macam IP address. IP address ada 4, yang nomor 1 IP publik, 2 IP privat, nomor 3 IP statis, nomor 4 IP dinamis. Nomor 2, macam-macam IP address. Yang pertama, IP publik. IP publik ini adalah alamat IP yang diberikan kepada perangkat yang terhubung langsung ke internet. Setiap perangkat yang terhubung ke internet memerlukan alamat IP publik yang unik agar dapat mengidentifikasi dan dapat diakses oleh perangkat lain di internet. Nomor 2, IP pribadi, kata lain IP privat IP. Ini adalah IP yang digunakan dalam jaringan lokal (local area network) untuk mengidentifikasi perangkat yang terhubung ke jaringan tersebut. Beberapa contoh blok IP pribadi yang umum digunakan adalah 192.168.0.0 hingga 192.168.255.255. Nomor 3, IP statis (static IP). IP ini adalah alamat IP yang ditetapkan secara manual untuk perangkat dan tetap sama sekali setiap kali perangkat terhubung ke jaringan. Alamat IP statis sering digunakan untuk perangkat yang membutuhkan akses jarak jauh atau server yang perlu diakses secara konsisten. Nomor 4, IP dinamis (dynamic IP). IP ini adalah IP yang diberikan secara dinamis oleh server DHCP atau nama lain Dynamic Host Configuration Protocol. Setiap kali perangkat terhubung ke jaringan, alamat IP dinamis dapat berubah setiap kali perangkat terhubung ulang ke jaringan. Nomor 3, pengertian pengkabelan. Pengertian pengkabelan mengacu pada proses instalasi kabel fisik untuk menghubungkan perangkat-perangkat dalam jaringan komputer. Ini melibatkan penyusunan kabel dengan cara yang mengatur dan terstandarisasi untuk memastikan koneksi yang andal dan efisien antara perangkat-perangkat tersebut. Nomor 4, jenis-jenis kabel. Jenis-jenis kabel ada 3. Yang pertama, kabel UTP (unshielded twisted pair). Nomor 2, kabel koaksial. Nomor 3, kabel serat optik. Jenis-jenis kabel. Yang pertama adalah kabel UTP. Kabel UTP adalah jenis kabel yang paling umum digunakan dalam jaringan komputer. Kabel ini terdiri dari pasangan-pasangan kawat tembaga yang saling melingkar. Kabel UTP digunakan untuk menghubungkan perangkat-perangkat seperti komputer, printer, switch, dan router dalam jaringan. Kabel koaksial. Kabel koaksial terdiri dari konduktor tengah yang terbungkus oleh lapisan isolasi, lapisan penghantar, dan lapisan pelindung. Kabel ini digunakan dalam beberapa aplikasi seperti penyiaran kabel, televisi, kabel, dan jaringan komputer. Namun penggunaan kabel koaksial dalam jaringan komputer telah digantikan oleh kabel UTP. Nomor 3, kabel serat optik. Kabel serat optik menggunakan cahaya sebagai medium transisi untuk mentransfer data. Kabel ini terdiri dari serat optik yang sangat tipis
yang terbuat dari gelas atau plastik. Nomor 5. Macam-macam teknik pengkabelan. Macam-macam teknik pengkabelan ada dua. Yang pertama straight kabel dan yang kedua cross kabel. Macam-macam teknik kabel. Yang pertama straight kabel. Kabel straight through adalah jenis kabel yang digunakan dalam pengkabelan jaringan komputer untuk menghubungkan perangkat yang memiliki fungsi yang berbeda, seperti komputer ke switch, komputer ke router, atau switch ke router. Gambar di atas adalah contoh kabel straight. Selanjutnya kabel cross kabel. Teknik ini digunakan menghubungkan dua perangkat dengan jenis yang sama secara langsung, seperti komputer ke komputer atau switch ke switch. Dalam pengkabelan crossover, pin tertentu pada konektor UTP diubah secara terbalik untuk memastikan transmisi data yang tepat di antara perangkat. Lanjut ke pertemuan berikutnya tentang Cisco. Pengertian Cisco Packet Tracer, bagian di dalam Cisco Packet Tracer. Nomor 3, fungsi-fungsi packet tracer. Nomor 1, pengertian paket Cisco Tracer. Cisco Packet Tracer merupakan simulator dari alat-alat jaringan Cisco dan sering dipergunakan untuk media pembelajaran serta pelatihan di dalam suatu bidang penelitian, simulasi terhadap jaringan komputer. Hal ini tentu saja menjawab rasa penasaran Anda terhadap apa itu Cisco Packet Tracer. Nomor 2, bagian di dalam Cisco Tracer ada 3. Yang pertama, primary toolbar, secondary toolbar, bottom toolbar. Yang pertama ada primary toolbar. Primary toolbar adalah merupakan menu yang berada di aplikasi Cisco Packet Tracer. Untuk bagian pertama yang akan ditemukan, teks yang mana itu merupakan menu pada aplikasi ini. Nomor 2, secondary toolbar. Untuk bagian toolbar ini nantinya Anda masuk ke dalam pembuatan objek yakni garis, catatan, bidang, dan lainnya. Nomor 3, bottom toolbar. Untuk bagian toolbar ini, Cisco Packet Tracer ini pada bagian kiri atas dan terdapat indikator tom dan menunjukkan waktu mengenai seberapa lama Anda mengerjakan ataupun membuka workspace. Nomor 3, fungsi-fungsi Cisco Packet Tracer. Yang pertama, simulasi jaringan. Yang kedua, desain jaringan. Yang ketiga, konfigurasi perangkat. Yang keempat, uji dan troubleshooting. Nomor 5, pembelajaran interaktif. Yang pertama, simulasi jaringan. Packet Tracer memungkinkan pengguna untuk membuat dan mensimulasikan topologi jaringan yang kompleks dengan menggunakan elemen-elemen jaringan seperti router, switch, komputer, dan perangkat lainnya. Pengguna dapat membangun dan mengatur jaringan virtual dengan cara yang mirip dengan jaringan nyata. Nomor 2, pengguna dapat menggunakan Packet Tracer untuk merancang topologi jaringan baru mereka dapat menambahkan perangkat jaringan, menghubungkan kabel, dan mengatur pengaturan jaringan seperti alamat IP, routing, dan keamanan ini. Ini memungkinkan pengguna untuk menguji dan memvalidasi desain jaringan sebelum mengimplementasikan di lingkungan yang sebenarnya. Nomor 3, konfigurasi perangkat. Packet Tracer memungkinkan pengguna untuk mengkonfigurasi perangkat jaringan seperti router, switch, dan firewall. Pengguna dapat melakukan pengaturan seperti menambahkan interkoneksi, mengaktifkan protokol routing, mengatur aturan keamanan, dan banyak lagi. Ini memberikan pengalaman praktis dalam mengelola perangkat jaringan dan mempelajari konfigurasi yang diperlukan. Nomor 4, uji dan troubleshooting. Dalam Packet Tracer, pengguna dapat melakukan uji coba dan troubleshooting pada jaringan yang mereka buat. Mereka dapat melihat bagaimana data mengalir melalui jaringan, menganalisis statistik kinerja, dan memecahkan masalah yang mungkin muncul. Ini membantu pengguna untuk memahami cara kerja jaringan dan mengembangkan keterampilan pemecahan masalah yang diperlukan dalam lingkungan jaringan yang nyata. Nomor 5, pembelajaran interaktif. Packet Tracer digunakan secara luas dalam pendidikan dan pelatihan jaringan.
Ini menyediakan lingkungan pembelajaran interaktif di mana pengguna mempraktikkan konsep-konsep jaringan yang dipelajari dalam keadaan yang aman dan terkontrol. Dengan paket tracer, pengguna dapat melihat secara visual bagaimana perangkat dan protokol jaringan berinteraksi, menguji skenario kasus, dan memperdalam pemahaman mereka tentang jaringan komputer. Lanjut ke pertemuan selanjutnya tentang IP address. IP address atau Internet Protocol Address. Internet Protocol Address atau IP address adalah alamat numerik yang unik yang diberikan kepada setiap perangkat yang terhubung ke jaringan komputer yang menggunakan protokol Internet Protocol IP. IP address digunakan untuk mengidentifikasi dan membedakan setiap perangkat dalam jaringan. Kelas-kelas IP address ada 4. Yang pertama ada kelas A, yang kedua kelas B, 3 kelas C, nomor 4 kelas D. Nomor 1 kelas A. Kelas A menggunakan oktet pertama untuk mengidentifikasi jaringan, sedangkan 3 oktet berikutnya digunakan untuk mengidentifikasi host dalam jaringan. Rentang nilai pada oktet pertama untuk kelas A adalah 1 sampai 126. Kelas A memberikan ruang alamat yang sangat besar dengan kemampuan mendukung hingga 16 juta host dalam satu jaringan. Kelas B. Kelas B menggunakan 2 oktet pertama untuk mengidentifikasi jaringan, sedangkan 2 oktet terakhir digunakan untuk mengidentifikasi host dalam jaringan. Rentang nilai pada oktet pertama untuk kelas B adalah 128 hingga 191. Kelas B memiliki kemampuan untuk mendukung hingga 65.536 host dalam satu jaringan. Nomor 3, kelas C. Kelas C menggunakan 3 oktet pertama untuk mengidentifikasi jaringan, sedangkan oktet terakhir digunakan untuk mengidentifikasi host dalam jaringan. Rentang nilai pada oktet pertama untuk kelas C adalah 129 hingga 223. Kelas C memiliki kemampuan untuk mendukung hingga 256 host dalam satu jaringan. Kelas D tidak digunakan untuk mengidentifikasi jaringan atau host tertentu. Kelas D digunakan untuk alamat grup multicast yang digunakan untuk mengirimkan data ke beberapa host dalam jaringan secara bersamaan. Rentang nilai pada oktet pertama untuk kelas D adalah 224 hingga 239. Adapun penulisan IP address IPv4. Penulisan IP address untuk IPv4 mengikuti format desimal dan menggunakan titik sebagai pemisah antara setiap oktet. Contohnya 192.168.0.1. Ada beberapa aturan penulisan umum untuk IPv4. Yang pertama, setiap oktet dalam kurung angka atau antara 2 titik dalam tutup kurung terdiri dari angka desimal dari 0 hingga 255. Yang kedua, tidak boleh ada spasi di antara angka-angka dalam IP address. Yang ketiga, tidak boleh ada angka lebih dari 255 dalam setiap oktet. Jumlah total oktet dalam IP address haruslah 4. Yang keenam, tidak boleh ada angka 0 yang tidak perlu diberikan awalnya 0. Misalnya 192.168.001.001 seharusnya ditulis sebagai 192.168.1.1. Praktikum jaringan komputer. Di sini sebagai contoh tentang membuat jaringan sederhana menggunakan Cisco paket tracer. Yang pertama, membuat topologi jaringan sesuai gambar di atas. Yang kedua, konfigurasi router 1 sampai router 3. Seperti yang ada di. Setelah itu kita perlu memasukkan konfigurasi menggunakan command line interface dalam kurung ICL tutup kurung pada router 1. Baik, sini saya akan melanjutkan ke pertemuan selanjutnya tentang penginstalan aplikasi Linux Ubuntu. Sini kalian pilih
file ISO yang kalian udah download, klik buka, lalu pilih nama yang kalian mau. Di sini saya namakan project UTS. Lalu klik finish. Di sini tunggu sampai prosesnya 100%. Oke, mulai. Di sini kalian pilih paling atas tadi, klik enter, lalu tunggu sampai ke step selanjutnya. Di sini ini lumayan lama ya nunggunya. Oke, kalian pilih bahasa Indonesia atau Inggris. Di sini saya milih bahasa Indonesia. Klik continue with update, klik down, lalu down lagi, lalu klik down lagi. Di sini down lagi. Di sini kalian pilih down ya. Klik continue. Di sini kalian kasih nama. Saya ingin Joko. Lalu username Joko server. Selanjutnya Joko. Lalu kalian bikin passwordnya. Pilih down. Sini klik continue. Di klik down lagi. Sini dipilih down. Lalu kalian menunggu instalasinya sampai selesai. Sini kalian nunggu ya lumayan lama.
Oke, di sini masih menunggu sampai ke tampilan selanjutnya. Oke, di sini masih masang komplit. Jadi kita tunggu sampai stage selanjutnya. Sini masukkan nama login, username yang kalian buat tadi, Joko.
sini kita menunggu P keluar untuk memasukkan username yang tadi kita bikin. Kita ketik, kita bikin masukkan password yang tadi kita masukkan juga yang kita ketik. Kita enter, tunggu. Sudah selesai. IP sudah ada. Kita ketik sudo su. Kita masukkan password 123. Masukkan password. Tunggu. Nah, penginstalan untuk Linux Ubuntu sudah selesai. Kita lanjut ke next. Oke, kita lanjut ke penginstalan Apache Web Server. Sebelumnya kita root dulu ininya, Linuxnya, ketik reboot. Sudah selesai, kita tunggu sampai tampilan selanjutnya. Lumayan lama ya. Oke, di sini kita masuk lagi. Kita masukkan ketik username, ketik password. Kita ketik username-nya, ketik password-nya. Memang passwordnya nggak kelihatan, nggak muncul di sini, tapi tetap kita ketik. Setelah itu kita enter. Kita sudah masuk. Kita punya alamat IP. Setelah itu kita langsung ke aplikasi putih. Kita cari aplikasi putih. Kita buka. Kita masukkan alamat IP 192.168.18.67. Kalau sudah selesai, kita klik open. Kita save. Di sini kita login lagi dengan username yang telah kita buat. Tik. Lalu masukkan password yang tadi kita buat. Tik enter. Setelah itu kita ketik sudo apt install update. Ketik enter. Kita masukkan password yang tadi kita buat. Ketik enter lagi. Oke, kita tunggu. Ke next. Selanjutnya sudo apt install apache 2 spasi underscore c. Kita tunggu sampai selesai prosesnya. Kita tunggu. Nah, lanjut ke step selanjutnya. Kita ketik sistem cti status apache 2. Klik enter. Kalau udah selesai, sudah apt install, sudah selesai. Jadi
Kita lanjut ke step selanjutnya, install software download manager, widget and text editor nano. Kita klik sudo apt install widget nano, klik enter. Kalau udah selesai, kalau sudah keinstall, kita lanjut ke step keduanya, install DBS MariaDB v10.x. Yang pertama, kita langsung sudo ketik sudo apt update. Kita tunggu sampai proses selesai. Kalau sudah selesai, kita lanjut ke step selanjutnya. Kita ketik sudo apt install MariaDB server MariaDB client. Kita enter. Kita pilih Y. Kita tunggu sampai prosesnya selesai. Tunggu sampai progresnya 100%. Setelah itu, kita lanjut ke step selanjutnya. Kita cek status service MariaDB server. Kita ketik sistem CTI status my MySQL kita enter. Sudah itu kita setting password root MariaDB nya. Yang pertama sudo MariaDB secure installation. Klik enter. Jalankan secara hati-hati. Ketik kita bikin password yang kalian inginkan. Klik OK, klik Y. Klik Y. New password. Kita pilih kita confirm lagi password yang tadi kita ketik di new password. Kita pilih N, kita pilih Y, kita pilih Y, kita pilih Y. Sudah selesai. Itulah penginstalan untuk MariaDB. Kalau sudah selesai, kita langsung tes login root DBMS MariaDB. Kita ketik MySQL root P. Oh iya, MySQL udah gitu spasi. Klik enter. Enter password. Masukkan password yang kita bikin tadi di atas. Sudah berhasil login. Beginilah tampilan MariaDB. Setelah itu kita silang, kita klik OK, kita cari putih lagi,
untuk masuk ke step selanjutnya. Kita buka. Kita pilih IP address 192.168. IP address .18.67. Klik open. Login lagi dengan username tadi yang ada. Masukkan password. Setelah itu step 3, install PHP Package. Berhenti. Oke, kita lanjut ke step selanjutnya. Kita akan menginstal PHP Package. Yang pertama, langsung aja kita ketik sudo apt install php Apache 2 mod PHP PHP lagi gd PHP MB string PHP lagi XML PHP XMLR basic PHP lagi swap PHP lagi intl PHP zip klik enter. Sudah password, masukkan password. Setelah selesai, kita langsung klik sudo update. Setelah itu sudo update, sudo apt update. Kita tunggu sampai prosesnya selesai sampai 100%. Kalau kalian mau lihat, boleh lihat dari blognya Pak Firman. Kita ketik lagi sudo apt install php Apache 2 mod PHP CLI PHP EPM PHP JSON PHP common PHP MJ SQL PHP zip PHP gd PHP MB string PHP
SQL, PHP, XML, PHP, BC, Mat, PHP, Swap, PHP, XML, RPC, PHP, klik enter. Sudah selesai, cek versi PHP, ketik PHP version, klik enter. Sudah selesai, kita buat file info PHP, klik sudo nano garis miring var miring www miring html miring info tik php, klik enter. Mungkin cukup sekian dari presentasi dan hasil praktikum saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Don Gabang Don.